Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, bertemu lagi dengan Ibu ya di pelajaran PLH ya. Nah, anak-anak bagaimana liburannya? Ayo, menyenangkan atau sama saja karena diam di rumah ya sedang pandemi? Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar PLH bab 1 tentang pelestarian lingkungan biotik dan abiotik. Oke? Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan setelah belajar hari ini anak-anak kelas 3 yang pintar-pintar kalian dapat menjelaskan upaya dalam pelestarian lingkungan biotik dan abiotik. Nah, tapi nanti kita akan cari tahu dulu ya, lingkungan biotik itu contohnya apa, kemudian lingkungan abiotik itu contohnya apa, oke? Tapi perlu kita ketahui pengertian dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu apa? Lingkungan hidup itu kesatuan ruang dengan semua benda, ya, dengan daya keadaan dan makhluk hidupnya, termasuk manusia dan perilakunya. Itu adalah pengertian dari lingkungan hidup, ya. Oleh Ibu ditandai dengan warna merah, ya. Ternyata lingkungan hidup itu ada dua jenis loh. Yang pertama adalah lingkungan biotik dan yang kedua adalah lingkungan abiotik. Nah, apa itu lingkungan biotik dan apa itu lingkungan abiotik? Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk-makhluk yang hidup. Contohnya, nah seperti pada gambar ini ya, nih. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, dan manusia. Oke. Kemudian, nah ini adalah contohnya ya. Tumbuhan, hewan, dan manusia. Kalau lingkungan abiotik itu apa? Nih, sudah ada contohnya satu. Contohnya adalah batu, kemudian air. Dan yang terakhir adalah, ada yang bisa jawab? Cahaya matahari. Itu adalah contoh dari lingkungan abiotik. Jadi, lingkungan abiotik itu adalah lingkungan yang tidak hidup. Ya, terdiri dari benda-benda mati. Contohnya tadi batu, air, dan cahaya matahari. Coba anak-anak, di sini ada gambar. Ibu ingin kita semua memperhatikan gambar. Kita coba cari tahu ya, mana saja yang termasuk lingkungan biotik dan mana saja yang termasuk lingkungan abiotik. Nah, kalau air nih, air ini termasuk ke dalam lingkungan apa? Lingkungan abiotik, betul. Kalau pohon, nah kalau pohon termasuk ke dalam lingkungan biotik, betul. Yang terakhir di sini ada tanah ya. Nih, ada tanah. Ibu coba lingkari tapi tidak terlihat sepertinya ya. Di sini ada tanah. Kalau tanah masuk ke lingkungan apa kira-kira? Abiotik atau biotik? Komentar di bawah ya, menurut kalian tanah itu termasuk biotik atau abiotik? Nah, kita coba masuk ke materi yang pertama ya, usaha melestarikan lingkungan biotik. Apa saja usahanya? Tapi sebelum itu ternyata ada pertanyaan di sini. Anak-anak, apakah tumbuhan bermanfaat bagi manusia? Bermanfaat tidak ya? Jawabannya adalah bermanfaat. Tapi apa saja manfaat tumbuhan? Nah, coba kita perhatikan lingkungan sekitar kita. Ada meja yang terbuat dari kayu. Ada lemari yang terbuat dari kayu. Nah, artinya kayu ini bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Kayu ini berasal dari pohon. Pohon adalah
jenis tumbuhan. Nah, ada manfaatnya untuk perumahan atau papan. Nah, selain itu, kita suka makan sayur ya. Sayur itu adalah tanaman. Betul sekali. Nah, coba kita semua buka halaman 3 dan 4 ya. Anak-anak, meskipun ini video pembelajaran, tapi Ibu harap kalian dapat membaca bukunya kembali ya. Karena ada banyak informasi di dalam buku. Karena buku adalah gudang ilmu. Betul? Oke, kalau begitu kita baca bersama-sama ya yang di halaman 3. Nah, tumbuhan telah diciptakan oleh Tuhan dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Banyak sekali loh manfaat yang dapat diperoleh oleh manusia dari tumbuhan. Misalnya, tumbuhan digunakan untuk sumber makanan, perumahan, dan sebagainya. Oke, sekarang perhatikan halaman 4. Di sini ada beberapa poin dari cara untuk melestarikan tumbuhan atau upaya-upaya untuk melestarikan tumbuhan. Ibu tekankan beberapa saja ya, sisanya boleh kalian baca di buku. Nah, anak-anak, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Nah, cara yang pertama adalah tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian, kita dapat melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman hutan kembali, penanaman hutan yang gundul ya. Ditanami apa? Ditanami pohon. Seperti itu misalnya ya. Kemudian kita juga dapat menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon dan kita juga dapat menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Ada lagi contoh-contoh lainnya, menanam berbagai tanaman di lahan kosong, kemudian melakukan pembibitan, mengembangkan hutan lindung, dan menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Ya. Sekarang, tentang hewan. Apakah hewan bermanfaat bagi manusia? Coba ada yang bisa jawab tidak? Ada ya. Kalau begitu, apa saja manfaat hewan? Anak-anak ada yang suka sate? Tidak. Suka sate? Satenya sate ayam atau sate sapi? Ayam dan sapi merupakan hewan. Sate bisa kita makan. Artinya hewan juga merupakan sumber makanan ya. Coba kita buka halaman 5 dan halaman 6. Selain sumber makanan, ternyata hewan juga dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia. Contohnya untuk membajak sawah atau menarik pedati. Hewan juga berguna sebagai bahan pakaian. Contohnya ulat sutra menghasilkan benang sutra atau bahan kain. Kemudian bulu domba juga dapat dijadikan mantel. Dan kulit sapi juga dapat dijadikan tas, kemudian sepatu, ikat pinggang, dan sebagainya. Ya, karena kita sudah tahu bahwa hewan ini memiliki manfaat bagi kita, bagi manusia, maka kita perlu melestarikan hewan. Bagaimana cara melestarikannya? Nah, yang pertama adalah melarang. Melarang apa? Kegiatan perburuan liar. Oke, karena itu dapat memusnahkan beberapa jenis hewan. Ya. Kemudian yang kedua, memelihara hewan ternak, misalnya ayam, domba, sapi. Nah, kita memelihara beberapa jenis hewan ternak. Lalu, yang ketiga adalah mengembangkan suaka margasatwa atau taman nasional. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menggalakkan kegiatan penghijauan. Nah, penghijauan itu identiknya dengan menanam pohon. Apa hubungannya dengan hewan, Bu? Hubungannya dengan hewan, mungkin hewan ini memerlukan
tanaman juga ya, memerlukan tumbuh-tumbuhan juga untuk makan sebagai sumber energi, sebagai sumber makanan bagi hewan dan manusia. Nah, lalu kita masuk materi yang kedua. Tadi kita sudah bahas lingkungan biotik ya, cara melestarikan lingkungan biotik. Sekarang kita akan bahas bagaimana upaya melestarikan lingkungan abiotik. Abiotik itu apa? Lingkungan terdiri dari benda-benda yang tidak hidup atau benda-benda mati. Nah, di antaranya ada air, ada udara, dan ada tanah. Masih banyak lagi ya, Ibu ambil 3 contoh saja. Nah, bagaimana cara melestarikan air? Yang pertama dengan memasang filter air. Ini tambahan dari Ibu saja. Kenapa memasang filter air? Karena kita membutuhkan air bersih. Air kotor mungkin banyak ya, tapi yang kita perlukan adalah air bersih. Kemudian adanya siklus air. Nah, selanjutnya adalah udara. Bagaimana cara melestarikan udara? Yang pertama adalah pemasangan filter asap di pabrik. Maksudnya bagaimana, kalian suka lihat mungkin ya pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap yang tebal, asap yang warnanya gelap. Nah, akan lebih baik pabrik tersebut memasang filter asap agar asap yang dikeluarkannya tidak berbahaya, tidak warnanya tidak gelap. Lalu yang kedua, kita dapat menanam pohon. Ya. Dan yang ketiga, kita dapat mengurangi penggunaan AC dan kulkas. Selanjutnya, kalau melestarikan tanah, bagaimana? Yang pertama adalah tidak membuang limbah dan sampah ke tanah. Dan yang kedua adalah menanam pohon. Nah, mengapa kita harus menanam pohon? Karena akar pohon ini dapat memperkuat atau membuat tanah menjadi stabil, ya. Apabila masih ada yang